Hai positive people, ketemu lagi dengan Fakta Unik, kumpulan kisah menarik dunia psikologi. Berbicara mengenai ilmu psikologi, psikologi telah memulai debut sejak tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium khusus kejiwaan. Psikologi memulai jalan yang panjang dan berliku loh sob. Tetapi satu hal yang pasti, ia memberikan manfaat bagi umat manusia. Layaknya cabang ilmu lain, psikologi juga menemui masalah dan kasus yang butuh waktu panjang untuk diuraikan. Berikut ini 5 studi kasus paling terkenal yang ditemui oleh psikolog dan ilmuwan psikologi. Kasus Phineas Cake. Phineas Cake adalah seorang pekerja rel di Central Vermont, Amerika Serikat. Salah satu tugasnya adalah meledakkan bukit-bukit untuk membuat rel. Suatu hari, karena bekerja sambil melamun, Phineas menjadi korban ledakan. Sebatang besi meluncur ke keningnya, menembus otak dan menancap di situ. Ajaibnya, Phineas selamat. Namun, teman-teman dan keluarganya menganggap Phineas sebagai orang yang berbeda. Dalam laporannya, Dr. John Harlow menulis bahwa Phineas kini menjadi tidak menghargai rekan kerjanya, tidak sabaran, berkelahi tanpa sebab, sering gelisah, keras kepala, impulsif, dan kekanak-kanakan. Nggak ada otopsi ketika Phineas meninggal. Pada 1867, kuburannya digali dan tengkoraknya diberikan pada Harlow untuk diteliti, namun otaknya sudah nggak ada. Tengkorak yang berlubang, serpihan tulang, dan infeksi diyakini merusak jaringan otak Phineas. Pada 2004, Titau dan kawan-kawan menggunakan CT scan untuk menciptakan bayangan 3 dimensi untuk simulasi otak Phineas. Dan dari penelitian mereka ditemukan bahwa yang tertembus besi adalah otak sebelah kiri. Kasus Cake yang terjadi 170 tahun lalu ini menjadi pelopor penelitian mengenai pengaruh kerusakan otak terhadap kepribadian. Kasus Anna O. Anna O adalah nama samaran untuk Bertha Pappenheim, seorang feminis dan pekerja sosial dari Jerman. Sebagai Anna O, ia adalah salah satu pasien pertama sepanjang sejarah yang diterapi dengan psikoanalisa. Anna O saat itu mengalami halusinasi, mood yang tidak stabil, lumpuh di bagian tubuh sebelah kanan, dan berbicara yang sangat sulit dipahami. Karena fisiknya yang baik-baik saja, dokter lalu menyarankan Anna O untuk bertemu dengan psikolog Joseph Breuer, seorang psikoanalisa. Selama terapi ini berlangsung, gejala yang dialami Anna berangsur membaik. Ini bisa dibilang salah satu bukti awal kemanjuran terapi psikoanalisa. Dalam buku Five Lectures of Psychoanalysis, Freud menulis bahwa semua ini disebabkan karena ayahnya Anna meninggal. Anna gak terima dengan kenyataan tersebut, hingga dia tertekan dan gak mau makan berhari-hari. Baik Freud maupun Breuer sepakat bahwa Anna mengalami histeria. Kasus Anna O termaktub dalam sebuah buku studi mengenai histeria yang ditulis oleh Breuer dan Freud. Anna ditampilkan dalam kasus pertama di buku tersebut. Anna mengakui bahwa membicarakan permasalahannya justru membantu melepas beban yang mengganggu selama ini. Pengakuan ini kemudian dicatat sebagai dasar teori katarsis loh. Chris Sizemore. Chris Costner Sizemore adalah salah satu pasien kepribadian ganda paling terkenal sob. Kepribadian Sizemore ada 16, diantaranya bernama F. Blake, S.Y., Chen, dan lainnya. Oleh peneliti, Sizemore menciptakan kepribadian-kepribadian ini sebagai mekanisme pelarian dari trauma masa kecilnya. Termasuk diantaranya adalah melihat ibunya terluka parah dan melihat seseorang dibelah dua di tempat penebangan kayu. Ih, ngeri ya sob. Bocah liar dari Everon. Julukan bocah liar dari Everon diberikan pada anak bernama Victor oleh Jean Marc Itard. Itard menemukan Victor di hutan Everon di Prancis. Saat itu Victor berusia 11-12 tahun, hidup di alam liar selama bertahun-tahun. Bagi peneliti saat itu, Victor bisa menjadi sasaran penelitian mengenai bagaimana manusia bisa hidup bila tidak ada campur tangan manusia lain. Sebagian orang saat itu berharap Victor muncul sebagai manusia yang suci dan mulia. Namun, ternyata berkebalikannya. Victor muncul dalam keadaan dekil, bau, dan buang air di tempat ia berdiri.
Victor kemudian dibawa ke Paris. Itard sebagai penemu Victor merasa bertanggung jawab mengajarinya hidup bersama manusia. Misi ini cukup sukses. Victor bisa berpakaian, memahami etika buang air di toilet, dan bisa memahami kalimat-kalimat sederhana. Meski begitu, Victor nggak pernah bisa berbicara dengan lancar. Pakar autisme Uta Fritz menduga Victor bisa jadi dibuang di hutan karena memiliki autistik. Tapi itu cuma dugaan. Kisah masa lalu Victor sampai saat ini masih belum diketahui loh. Kasus Kim Peek. Pernah nonton film Rain Man? Film ini bercerita tentang seorang dengan autisme, namun punya bakat super soal daya ingat dan hitung-menghitung. Sebelum film ini dirilis, belum banyak orang yang memahami autisme. Bisa dibilang, film ini meningkatkan kesadaran orang-orang mengenai autistik. Ada tokoh nyata di balik film ini loh, sob. Namanya adalah Kim Peek. Kim sendiri nggak memiliki autisme, tapi ia terlahir dengan otak yang nggak biasa. Cerebellum di otaknya nggak sempurna dan nggak punya corpus callosum. Hal ini menyulitkan dia dalam koordinasi fisik. Dia jadi nggak bisa memakai baju atau menyikat gigi sendiri. Dia nggak paham kalimat yang bermakna ganda, sindiran, peribahasa, atau sarkasme. Kim juga sulit melakukan proses berpikir konseptual dan yang butuh nalar. Namun, Kim Peek punya kemampuan eksplosif terkait memori otaknya loh. Dia bisa membaca 2 halaman buku dalam satu waktu, 1 mata untuk 1 halaman, dan telah membantai atau menghabiskan 12.000 buku sepanjang hidupnya. Gak cuma baca, dia juga hafal apapun yang sudah ia baca. Orang-orang jenius punya keterbatasan. Mereka bisa ingat pada cabang ilmu spesifik, tetapi tidak dengan Kim Peek. Ia punya pemahaman luar biasa pada berbagai cabang ilmu dan bisa menjawab secara kilat pertanyaan apapun mengenai sejarah, olahraga, musik, geografi, dan perfilman. Dia juga hafal semua kode area dan kode pos di Amerika. Dia bisa mempelajari peta sebentar, menutupnya, dan langsung bisa mengarahkan petunjuk jalan pada orang yang bertanya padanya. Ia bisa mengidentifikasi ratusan komposisi lagu klasik, menyebutkan siapa komposernya dan kapan lagu itu pertama kali ditampilkan. Kim Peek meninggal pada 2009 karena serangan jantung. Oke deh sob, positive people, itulah tadi studi kasus paling terkenal dalam dunia psikologi. Bagaimana? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.